Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Senjaya Chani dan Bapak Bambang Yudo Suranta. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Mekanisme Perawatan Pompa Lumpur pada RIG 20 di PTB Semido Materi Sewatama. Untuk outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan. Dalam industri pengubahan minyak dan gas, keberlangsungan operasi sangat bergantung pada peralatan yang handal dan efisien. Salah satu peralatan tersebut adalah mud pump, yang berfungsi memompa lumpur pengeboran ke dalam lubang bor. Dan untuk lumpur pengeboran itu sendiri memiliki beberapa fungsi penting, seperti menjaga kestabilan tekanan bawah tanah, melumasi mata bor, dan mengangkat cutting dari dasar lubang ke permukaan. Nah, begitu pentingnya peran dari mud pump itu sendiri, maka apabila terjadi kerusakan atau kegagalan pada mud pump dapat menimbulkan dampak yang serius. Oleh karena itu diperlukan perawatan yang baik dan terstruktur untuk menjaga kinerja mud pump tetap optimal. Setelah itu masuk ke metode, dan untuk metode perawatan yang kita gunakan di sini ada 3, yaitu yang pertama ada routine maintenance, ada preventive maintenance, dan yang ketiga ada breakdown maintenance. Dan data yang diperlukan untuk mengetahui apabila mud pump mengalami penurunan performanya, yang pertama yang harus kita ketahui adalah spesifikasi mud pump itu sendiri. Yang kedua, data kondisi penurunan performa pada mud pump. Dapat kita lihat di gambar spesifikasi mud pump, dan setelah itu dapat kita lihat juga data kondisi penurunan performa dari mud pump itu sendiri. Daya yang mengalami penurunan, stroke per menit, volume, galon per revolusi, tekanan, dan kapasitas olinya mengalami penurunan. Setelah itu masuk ke hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat di gambar, itu adalah bagian dari pompa triplek. Pompa triplek dapat dibagi menjadi 2 bagian utama masing-masing dengan fungsi yang spesifik. Pertama ada bagian power end yang dapat kita lihat di gambar di bagian sebelah kiri, yang berperan dalam mengubah gerakan mekanis berputar yang diterima dari putaran motor menjadi gerakan maju mundur secara bergantian untuk semua piston. Ini memastikan bahwa setiap piston bekerja secara sinkron dan efisien. Yang kedua, ada bagian fluid end yang dapat dilihat dari gambar itu di bagian sebelah kanan, yang bertanggung jawab untuk mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolik. Bagian ini menghasilkan sejumlah kapasitas aliran yang memiliki tekanan tinggi, sehingga memungkinkan pompa untuk mengalirkan fluida dengan tekanan yang signifikan. Dan untuk metode perawatan yang kita gunakan, yang pertama itu ada routine maintenance, yaitu inspeksi harian terhadap peralatan yang terpasang dalam keadaan beroperasi. Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan kondisi oli, pemeriksaan temperatur fluida, memeriksa apakah terjadi vibrasi yang terlalu besar, dan pemeriksaan baut-baut pada sambungan. Metode kedua yang kita gunakan ada preventive maintenance, yaitu pekerjaan perawatan yang sifatnya berupa pencegahan dan dilakukan secara rutin sesuai jadwal. Kegiatannya seperti periksa oli fluid end, bersihkan ruang pengendapan, kuras air dari oli, periksa tekanan, pemeriksaan umum, cek kabel pengaman, dan periksa gejala operasional abnormal. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat preventive maintenance adalah pelumasan pompa, pemantauan show bearing, penghentian operasi, dan penekanan pompa. Metode yang terakhir yang kita pakai adalah breakdown maintenance, yaitu serangkaian perawatan terhadap pompa apabila pompa mengalami kerusakan pada saat beroperasi. Nah, dapat kita lihat dari data mud pump sesudah maintenance tersebut bahwa parameter seperti daya, stroke per menit, volume, galon per revolusi, tekanan, dan kapasitas olinya mengalami kenaikan. Terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, sebelum dilakukan maintenance, parameter utama seperti daya, tekanan, dan volume aliran mengalami penurunan yang disebabkan oleh keausan pada komponen seperti piston, linear, dan valve. Kondisi ini mengakibatkan penurunan efisiensi operasional, peningkatan downtime, dan risiko kerusakan yang lebih tinggi selama pengeboran. Yang kedua yaitu setelah dilakukan perawatan dengan metode rutin, preventive, dan breakdown maintenance, performa mud pump berhasil dikembalikan ke kondisi optimal hampir sesuai spesifikasi awal. Daya pompa kembali mencapai 455 horsepower, tekanan maksimum mencapai 2850 psi, dan volume aliran mencapai 254 galon per menit yang memungkinkan sirkulasi fluida berjalan dengan stabil.
Kapasitas oli juga terjaga untuk memastikan pelumasan yang baik, mengurangi resiko keausan dan kerusakan lebih lanjut. Secara keseluruhan, perawatan yang tepat pada MAPAM ini mendukung kelancaran operasi pengeboran, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi biaya operasional jangka panjang.